Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ya rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan acara Zoom pada siang hari ini. Salawat beserta salam yang tak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu peserta acara kiswa kita pada hari ini, yang terhormat pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dan yang teristimewa pemateri kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, sedikit informasi bahwasannya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan nazir di perwakilan Badan Wakaf Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini dikenal dengan nama Ayo Pahami Wakaf, yang mana kegiatan ini memiliki 4 program. Yang pertama ada Kiswa, kajian isu-isu terkini tentang wakaf. Yang kedua ada Sitawa, yaitu literasi dan tanya jawab tentang wakaf. Yang ketiga ada SPAN, sering pengalaman antar nazir. Dan yang keempat ada coaching session. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Selasa jam 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi pada hari ini, saya sebagai moderator izinkan menyampaikan CV pemateri kita pada hari ini. Nama Dr. Muslimah STHI MAG, tempat tanggal lahir Padang 12 Juni 1981. Pekerjaan atau instansi pada saat sekarang ini yaitu Fungsional Analisis Kebijakan ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan terakhir beliau yaitu S3 UIN Imam Bonjol Padang, konsentrasi hukum Islam. Pelatihan dan sertifikasi wakaf yang pernah beliau ikuti, yang pertama yaitu Sertifikat Training for Trainer Tata Kelola Wakaf dari IAI Komisariat Universitas Andalas. Yang kedua ada Sertifikat Pelatihan Manajemen Wakaf oleh Pusdiklat Kementerian Agama RI di Jakarta. Kemudian ada Sertifikat Kompetensi Bidang Pengelolaan Wakaf oleh LSP BWI. Yang keempat ada Sertifikat Asesor Kompetensi oleh BNSP RI. Kemudian beliau juga berpengalaman dalam perwakafan. Yang pertama yaitu Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Yang kemudian Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Bendahara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Sekretaris LWP NU Provinsi Sumatera Barat, dan pada saat sekarang ini beliau merupakan Nazir PBWI Sumbar dan Ketua Yayasan Berkah Wakaf Indonesia. Itulah CV pemateri kita pada hari ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Muslimah MAG. Kepada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih Monik. Sebelum kita mulai, terdengar suara kami Bapak Ibu semua? Iya, terdengar Ibu. Terdengar kan? Mohon maaf, mungkin agak berisik. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati
eh, Ketua Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, terusnya para panitia, moderator, dan Bapak dan Ibu semua yang hadir pada pertemuan Zoom kita kali ini yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kembali kami menyapa Bapak dan Ibu semua dan kita bisa bermuwajahah walaupun dalam layar kaca, dan tentunya ini adalah pertemuan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks perjuangan perwakafan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tentu kita berharap semoga ini menjadi nilai tambah dalam ilmu pengetahuan kita secara syariat tentang perwakafan dan juga menjadi nilai tambah di dalam amaliyah kita dan menjadi amal jariah kita nantinya dalam menerapkan nilai-nilai perwakafan ini di dalam aktivitas kita sehari-hari apapun itu tugas dan kewenangan Bapak Ibu semua. Selanjutnya, salawat dan salam, marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu semua, sesuai yang disampaikan oleh adik kita tadi, yang moderator, bahwa pertemuan setiap Selasa siang ini adalah pertemuan yang digagas, ya, yang diinisiasi oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meliterasi semua stakeholder tentang perwakafan, sehingga ada kajian-kajian perwakafan yang sudah kami sediakan, ya, yang diantaranya adalah ISWA seperti hari ini, yaitu kajian isu-isu strategis tentang perwakafan. Nanti Bapak dan Ibu semua akan menerima materi dari narasumber terkait dengan regulasi dan perkembangan, ya, terkait dengan regulasi dan Nah, itu barangkali kegiatan literasi yang digagas oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia, yang mana tugas BWI itu salah satunya adalah melakukan pembinaan nazir dan juga melakukan sosialisasi dan literasi perwakafan. Bapak dan Ibu semua, mungkin saya tidak akan membahas tentang persoalan kajian dasar tentang wakaf lagi, karena kami menganggap bahwa kita semua pasti sudah paham tentang apa itu wakaf, apa itu rukun wakaf, dan mungkin unsur-unsur wakaf. Tetapi sebenarnya ini juga bukan kajian yang baru pula, karena wakaf uang ini kita di Sumatera Barat sudah, kalau saya melihat perkembangannya, semenjak tahun 2019 saya bergabung di perwakafan, sudah literasi sudah meningkat ke atas 50% kalau menurut saya. Hanya saja mungkin ada di antara kita kemarin, saya kenapa ini kami angkatkan kembali, ya, karena ini sebenarnya bukan tema baru. Kenapa ini kami angkatkan kembali? Kemarin baru saja kita melaksanakan sertifikasi Nazir yang dihadiri oleh beberapa teman-teman Nazir yang mengikuti sertifikat. Nah, dari mereka-mereka dapatlah informasi kepada kami bahwa masih ada yang mempertanyakan tentang persoalan wakaf-wakaf uang yang ada di KUA-KUA, yang mungkin bisa kita kategorikan dalam program WTC, Wakaf Tunai Jatin, yang hari ini masih kita laksanakan di KUA. Nah, oleh sebab itu mungkin ya nggak apa-apa lah kita
refresh kembali ilmunya atau upgrade kembali ilmunya perihal tentang wakaf uang. Mana tahu ada yang lupa atau mungkin ada yang tertinggal di dalam literasinya atau mungkin ada yang masih ragu-ragu, maka hari ini kita coba mengupas kembali dari dasar ya perihal tentang wakaf uang. Jadi saya tidak membahas tentang pengertian wakaf, unsur-unsur wakaf, tetapi kita hanya fokus kepada pembahasan wakaf uang ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita khusus membahas tentang wakaf uang sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Nah, kita lihat ya. Eh, Nah, mungkin paradigma kita tentang perwakafan selama ini masih sebahagian masih memandang wakaf itu sebagai paradigma lama, yaitu seputar tentang wakaf tanah, bangunan, atau mungkin ya yang mungkin hanya penggunaannya untuk masjid, musala, madrasah, pesantren. Nah, atau mungkin kalau kami kategorikan itu sebagai wakaf sosial, wakaf sosial. Ya, jadi ada orang yang mungkin berwakaf tanah, kemudian ngasih kepada nazir, ya, untuk dipergunakan buat bangun masjid, misalnya seperti itu. Ya, atau mungkin ada orang yang berwakaf tanah, kemudian dia berikan kepada nazir untuk membangun pesantren. Maka dalam pikiran kita itu masih paradigma lama. Nah, sejatinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang sebelumnya juga sudah ada fatwa MUI bahwa salah satu harta benda wakaf itu tidak hanya tanah dan bangunan, akan tetapi ada satu yang sangat penting sekali, yaitu uh, adanya legalisasi untuk wakaf uang. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu ada yang namanya wakaf uang. Kalau uang itu bagaimana itu, Bu? Gitu misalnya. Ya, uang itu berarti uangnya yang jadi harta benda wakaf. Ya, jadi uangnya yang jadi harta benda wakaf, bukan sesuatu yang dibelikan dari uang itu. Ya, tapi uangnya itu, kalau Bapak Ibu ada wakil berikan uangnya 1.000, berarti 1.000 itu harta benda wakafnya. Ada wakil memberikan uangnya 100.000, berarti 100.000 itu harta benda wakafnya. Jadi sama posisinya ketika seseorang itu memberikan wakaf tanah. Kalau wakaf tanah berarti tanahnya itu harta benda wakaf. Maka kalau uang dia berarti uangnya yang jadi harta benda wakaf. Maka ini yang kita namakan dengan wakaf uang. Nah, jadi saya lebih cenderung untuk menyatakan istilah wakaf uang daripada wakaf tunai, ya, karena istilah wakaf tunai itu nanti persepsinya beda-beda. Karena ada wakaf tunai itu ada dua hal nanti terindikasi di sana. Satu adalah wakaf uang, yang kedua adalah wakaf melalui uang. Nah, berbeda itu, ya. Jadi wakaf uang ada wakaf melalui uang. Kalau seandainya kita menamakan istilah wakaf tunai. Jadi oleh sebab itu saya lebih cenderung mengatakan pembahasan kita ini adalah dengan kata-kata wakaf uang, ya. Jadi bukan dengan istilah wakaf tunai. Nah, baik. Nah, jadi Bapak dan Ibu semua, dari paradigma yang lama itu tentu menyebabkan pemahaman wakaf kita yang sangat terbatas, kemudian nanti pengelolaan wakaf yang ya mungkin hanya terbatas kepada wakaf sosial. Kenapa terbatas? Saya katakan karena ketika misalnya tanah diberikan kepada nazir untuk dibangun sekolah, dibangun madrasah, dibangun pesantren, dibangun masjid misalnya, maka nazir itu pasti akan menunggu waktu yang lama dulu untuk sampai bisa membangun yang dikehendaki oleh si wakif. Kenapa? Karena nazir kan belum tentu bisa punya modal untuk membangun itu gitu. Nah, ini yang menyebabkan kadang tanah wakaf kita itu banyak yang menjadi lahan tidur karena tidak digarap oleh nazir, gitu. Kadang wakif ini kan nggak ngadi-ngadi juga ya. Pengen kasih tanah supaya besok bangun masjid. Nah, nazir belum tentu punya uang juga. Ya, tahun besok bisa bangun masjid gitu. Tapi wakif ini kadang seolah-olah tidak paham juga, pengennya harus bangun gitu. Nah, setingkat yayasan yang besar saja, mohon maaf, pondok pesantren yang besar saja, ketika dikasih tanah belum tentu bisa bangun gedung itu dalam seketika. Nah, kami juga menerima sengketa-sengketa wakaf, memberikan tanahnya,
kemudian dalam 1 tahun tidak mampu wakif ini atau membangun pesantren, membangun sekolah, ya kan? Nah, mana itu kami sudah berikan tanah, tetapi dalam 1 tahun 2 tahun, tapi belum juga dibangun gitu. Nah, oleh sebab itu bisa nggak Bu diambil lagi tanah wakafnya? Nah, ya. Nah, jadi sekaliber yayasan besar pun, ya, eh, kadang dalam 1 tahun 2 tahun itu memang ya belum tentu bisa memenuhi kehendak wakil membangun masjid, musala, atau mungkin sekolah atau pesantren yang diinginkan. Penting lagi ya, yang bisa untuk memproduktifkan tanah wakaf itu apa? Ya inilah dia wakaf. Selanjutnya, eh, nah saya tidak bahas ini lagi ya, prinsip dasar wakaf kami anggap sudah selesai. eh, ya, perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dan jangka waktu tertentu. Bapak Ibu semua, dahulu saya sudah selalu menjelaskan tentang pengertian ini berlama-lama. Jadi saya tidak bahas lagi pengertian ini berlama-lama. Yang jelas secara kesimpulannya adalah wakaf itu sebuah perbuatan hukum. Nah, itu yang jelas. Jadi wakaf itu bukan sedekah biasa, bukan sedekah biasa. Yang mungkin Bapak Ibu biasa memberikan celengan uang 1.000 atau 10.000 itu sedekah infak biasa. Tapi kalau sudah bernamakan wakaf itu harus ada konsekuensi. Nah, ini dia perbuatan hukum, ya, perbuatan hukum. Apapun itu. Jadi makanya dalam wakaf itu harus ada ikrar. Harus ada ikrar dalam rukunnya karena dia perbuatan hukum, ya. Nah, oleh sebab itu inilah apa namanya ini di dalam wakaf itu konsekuensi hukumnya tidak hanya kepada wakif tetapi juga konsekuensi hukumnya kepada nazir. Jadi orang yang menerima harta benda wakaf itu. Jadi juga menjadi konsekuensi hukum. Kalau ada yang mengatakan bahwa nazir tidak punya konsekuensi hukum, salah besar, ya. Jadi wakif mempunyai konsekuensi hukum. Apa konsekuensi hukumnya? Yaitu memisahkan harta bendanya. Jadi ketika wakif itu memberikan hartanya, itu tidak lagi milik dia. Jadi harta itu tidak lagi milik dia. Berganti menjadi milik siapa? Apakah milik nazir? Oh, tidak. Wakif ketika memberikan hartanya seketika itu, maka harta wakif sudah menjadi milik Allah. Ya, jadi tidak dimiliki oleh nazir dan tidak dimiliki oleh wakif, tetapi dia adalah milik Allah. Nah, nazir kalau begitu fungsinya sebagai apa? Ya, fungsi nazir adalah mengelola harta benda wakaf itu sesuai dengan amanah si wakif. Nah, itu ya. Jadi, di sini ada juga kata-kata dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu lah. Kalau begitu, wakaf itu boleh dong, Bu, untuk jangka waktu tertentu? Boleh. Ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan saya wakafkan uang saya 1 juta, ya, untuk kepentingan A misalnya, selama 2 tahun, boleh? Saya katakan boleh, karena di sini ada jangka waktu tertentu. Ya, jadi boleh mewakafkan dalam jangka waktu tertentu. Setelah 2 tahun, uangnya kembali lagi kepada wakif. Nah, kalau gitu apa yang diwakafkan? Manfaat uang itu. Ya, jadi yang diwakafkan itu bukan uangnya, tetapi manfaat wakafnya. Oke, clear ya? Jadi persoalan tentang prinsip dasar wakaf. Kita tidak berlama-lama di sini. Clear ya? Next. Nah, selanjutnya, nah ini. Jadi jenis harta benda wakaf. Nah, tadi saya sudah katakan ada wakaf abadi, ada wakaf berjangka. Nah, wakaf abadi itu harta benda wakaf yang diwakafkan untuk selamanya, ya seperti tanah misalnya. Di tanah itu ketika diwakafkan, orang tidak ada yang jangka waktu tertentu. Nah, kalau ada orang yang saya wakafkan tanah saya ada 5 hektar, saya wakafkan hanya untuk 5 tahun, bolehkah? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Mohon admin untuk unmute-kan peserta yang bocor itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, jadi harta benda wakaf itu ada yang wakaf abadi. Dalam wakaf abadi itu selamanya. Ya. Nah, yang kedua adalah wakaf berjangka. Wakaf berjangka yang seperti yang saya katakan tadi, itu dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk wakaf berjangka ini, itu hanya dibolehkan untuk wakaf uang. Nah, jadi kalau ada tanah yang mengatakan bahwa saya wakafkan tanah saya ini selama 5 tahun atau 10 tahun, itu tidak dibenarkan.
Ya, nanti ibu-ibu penyuluh yang saya lihat nanti ada di sini ada yang ibu-ibu penyuluh nih. Kalau ada tanya jawab tentang harta benda wakaf abadi dan berjangka, wakaf tanah bolehkah untuk jangka waktu tertentu? Jawabannya tidak, ya. Kecuali wakaf uang itu boleh. Wakaf uang itu yang boleh berjangkanya juga terbatas, ya, minimal itu 1 juta. Di bawah 1 juta tidak boleh berjangka. Nah, berjangkanya itu dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Oke, oke, Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin sedikit kelas balik juga syarat benda yang diwakafkan. Nah, Bapak dan Ibu semua, kemarin mungkin juga sudah saya jelaskan bahwa harta benda yang diwakafkan itu adalah harta benda yang bisa dipakai manfaatnya, ya. Jadi yang bisa berkelanjutan manfaatnya dipakai. Contoh misalnya makanan. Kalau minuman misalnya, minuman bisakah diwakafkan? Jawabannya tidak, ya, karena ketika minuman itu diberikan kepada seseorang, maka dia habis, tidak bisa lagi dimanfaatkan ke yang lain. Jadi wujudnya itu haruslah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi bukan sesuatu yang habis pakai. Maka kalau ada orang yang wakaf makanan misalnya, nah itu tidak ada wakaf makanan. Karena sifatnya habis, habis. Nah, itu harta benda wakaf. Oke, next. Kita lanjut. Kita clear ya persoalan itu. Nah, nah, kenapa di sini saya sedikit menjelaskan juga perbedaan antara wakaf dan ZIS, ya, zakat infak sedekah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagian kita juga sudah ada yang paham. Nah, kenapa apa perbedaan mendasar antara wakaf, zakat, infak, sedekah itu? Kadang ada orang yang mungkin menyamakan ya antara wakaf, zakat, infak, sedekah. Kami dari BWI juga sering itu ditanya, Bu, wakaf tunai Jatim yang sudah dikumpulkan itu kapan bisa dibagikan? Atau kemana mau dibagikan? Nggak bisa dikembalikan lagi ke kecamatan. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi bedakan antara zakat, infak, sedekah dengan wakaf. Kita mungkin terbiasa dengan sedekah konsumtif. Sedekah konsumtif itu apa? Ketika kita berikan, maka kita bisa bagi-bagi. Nah, tetapi kalau untuk wakaf tidak demikian. Wakaf perlu waktu untuk pengelolaan. Ya, jadi kalau seandainya ZIS, zakat infak sedekah, saya bisa katakan ini adalah untuk, ya. Misalnya, apa contohnya? Orang tidak makan dikasih zakat. Orang tidak punya pakaian bisa dikasih zakat. Orang tidak punya rumah dibuatin rumah melalui bedah rumah misalnya. Maka itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu dijawab oleh ZIS, zakat infak sedekah, ya. Nah, itu ZIS. Tetapi ada sedikit lagi di atas itu, namanya wakaf. Nah, wakaf ini sedekah, ya, dia sedekah juga, tetapi sedekah produktif, bukan sedekah konsumtif, yang tujuannya, manfaatnya itu berkelanjutan. Jadi, untuk membangun peradaban. Nah, misal uang wakaf sudah dikumpul, kemudian dikelola dulu. Jadi dikelola dulu, nanti hasil manfaatnya mungkin kita jadikan sesuatu yang bisa program berkelanjutan. Misalnya ya, membangun rumah sakit, atau mungkin membangun pendidikan, sarana pendidikan, atau mungkin membentuk usaha UMKM, ya, kalau dalam bidang permodalan, atau bentuk-bentuk pengusaha yang lainnya. Nah, jadi dia butuh waktu untuk pengelolaan dulu, baru nanti hasil manfaatnya, hasil pengelolaannya baru bisa diberikan kepada mauquf alaih. Nah, apa itu mauquf alaih? Mauquf alaih kalau tiba di zakatnya itu namanya mustahik. Tapi kalau tiba wakafnya namanya mauquf alaih. Oke. Nah, ini yang saya katakan. Jadi, kalau kebutuhan dasar dipenuhi oleh zakat, infak, sedekah, maka kebutuhan yang berkelanjutan itu dipenuhi oleh wakaf. Nah, ini dasar hukumnya. Nah, Bapak Ibu semua,
Saya tekankan di sini bahwa dasar hukum untuk wakaf uang itu sudah tuntas semuanya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sampai Peraturan BWI. Nah, sekarang sudah berkembang selain dari ini Peraturan BWI-nya sudah banyak sampai 2024. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa wakaf uang yang kita kumpulkan hari ini di kecamatan tidak ada dasar hukumnya, itu salah besar gitu. Salah besar. Jadi dalam wakaf itu semuanya ada dasar hukum dan tidak bisa dibentur-benturkan dengan kategori pungli. Ada juga yang membenturkan praktek pengumpulan wakaf yang sudah kita buat ini dengan praktek pungli. Nah, ini yang salah besar. Jadi literasi teman-teman yang penyelenggara wakaf di masing-masing kecamatan bisa saja belum terliterasi dengan baik. Ya, padahal sudah menjadi program nasional dan sudah diberikan SE menterinya. SE menterinya yang terakhir itu SE Menteri Surat Edaran Menteri nomor 5 Menteri Agama nomor 5 tahun 2024. Nah, itu tidak ada alasan lagi. Kalaupun ada ombudsman misalnya yang mencoba-coba atas pengaduan masyarakat, itu Bapak Ibu sudah bisa berdiri tegak dengan regulasi ini gitu. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk ketakutan melaksanakan filantropi Islam yang tentang perwakafan ini. Nah, kemarin saya juga masih mendengar, banyak pengaduan-pengaduan yang ketakutan untuk melaksanakan ini karena dipertanyakan bla bla bla. Nah, mungkin literasinya saja yang masih kurang. Padahal sebenarnya SE menterinya sudah ada, kekuatannya sudah sangat kuat kalau hari ini ya, kalau posisi hari ini. Apalagi sekarang wakaf tunai Jatim yang kita laksanakan di KUA itu sudah menjadi program nasional dan diambil oleh Bapak Ketua BWI dan Menterian Agama untuk menjadikan program perwakafan menjadi potensi yang sangat besar. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu semua jangan ragu-ragu, pelajari lagi regulasinya. Kalau ada hal yang mungkin tidak paham tentang regulasi, masih bisa kita kupas. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah ini dia. Nah, tadi saya katakan ada unsur-unsur wakaf ya. Wakaf itu ada wakif. Wakif itu pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, nazir pihak yang menerima harta benda wakaf, mauquf alih adalah pihak yang menggunakan harta benda wakaf. Kalau mauquf alih ini sama dengan kalau zakatnya mustahik, ikrar wakaf, harta benda wakaf. Nah, kelima-limanya ini Bapak Ibu sekalian itu harus dipenuhi unsur dalam sebuah eh, praktek perwakafan. Nah, pertama kalau kita lihat ya, salah satu yang paling paling dekat dengan kita adalah wakaf tunai Jatim. Wakaf tunai Jatim itu rumpunnya mana? Kalau Bapak Ibu tanya di regulasi memang tidak ada wakaf tunai calon pengantin tidak ada. Tetapi rumpun WTC itu, wakaf tunai Jatim itu adalah rumpunnya wakaf uang. Nah, rumpunnya wakaf uang. Wakaf tunai Jatim itu hanya nama program. Nah, nama program. Ya, bisa saja program kita tidak wakaf tunai Jatim WTC di branding oleh provinsi lain berbeda, tetapi pada dasarnya WTC itu yang kita canangkan itu nama program, tapi rumpunnya adalah wakaf uang. Termasuk wakaf ASN. Wakaf ASN, kalau Bapak Ibu lihat di dalam regulasi, wakaf ASN tidak ada, tetapi yang rumpunnya itu adalah wakaf uang. Kenapa dinamakan dengan wakaf ASN? Karena ASN itu adalah wakifnya. Kita lekatkan nama programnya kepada wakifnya, rumpun wakifnya, maka wakaf ASN. Nah, itulah Bapak dan Ibu. Jadi nanti kalau tidak ada kesalahpemahaman dalam memahami literasi perwakafan, nah ini kita luruskan kembali. Nah, coba kita kupas masing-masing. Wakif misalnya, siapakah yang menjadi wakif di dalam wakaf tunai Jatim? Wakifnya adalah calon pengantin. Nah, ini clear kan? Berarti calon pengantin. Nazir, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukan. Siapakah nazirnya? Nazirnya adalah Lembaga Kenaziran Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Nah, kenapa nazirnya Lembaga Kenaziran BWI Sumbar? Karena LK BWI Sumbar sudah mendapat legitimasi ya dari Badan Wakaf Indonesia Pusat untuk menghimpun wakaf uang. Kenapa harus itu? Karena selain nazir yang tidak mempunyai legitimasi dalam pengumpulan wakaf uang, tidak dibenarkan mengumpulkan wakaf uang. Ingat ya.
Jadi selain nazir yang tidak mendapat izin dari BWI Pusat, maka tidak dibenarkan mengumpulkan wakaf uang. Kenapa tidak di BWI perwakilan kabupaten kota saja misalnya? Karena BWI perwakilan kabupaten kota di Sumatera Barat belum satu pun yang mendapat izin untuk pengumpulan wakaf uang. Jadi BWI Sumbar satu-satunya BWI provinsi yang mendapat yang pertama di Indonesia yang mendapat legitimasi atau izin wakaf uang. Tapi sekarang sudah banyak BWI provinsi yang mengikut ke Sumatera Barat. Tapi BWI Sumbar itu pertama sekali BWI provinsi yang mendapat izin dari BWI pusat. Makanya nazir kita, wakaf ASN dan wakaf tunai jatin atau program-program yang dicetuskan oleh di Sumatera Barat itu bernazir ke BWI Sumbar. Oke, itu nazir. Wukuf aleh. Nah, ini pertanyaan yang sering sekali dipertanyakan, Bapak Ibu semua. Kemana nanti uang wakaf ini akan disalurkan? Nah, ya kan? Bapak Ibu sekalian, pada sosialisasi dahulu sudah kami jelaskan. Mauquf aleh dari wakaf tunai jatin itu adalah untuk membantu ekonomi atau penguatan ekonomi keluarga. Nah, jelas-jelas ya, nanti diberikan pemahaman kepada masyarakat. Mauquf alehnya adalah penguatan ekonomi keluarga. Nah, itu dalam dokumen kita. Padahal dokumennya sudah disebar dulu. Nah, dalam bentuk apa? Ya, tentu nanti keputusan pleno BWI mungkin saja dalam bentuk pemberian modal usaha bagi keluarga-keluarga miskin, yang penting berbasis keluarga, atau membantu biaya pendidikan dari anak-anak yang mungkin orang tuanya divorce ya, atau mungkin bercerai misalnya. Itu bisa jadi mauquf alaih. Jadi kembali lagi ke keluarga. Nah, di mauquf alaihnya apa? Kembali lagi ke keluarga, baik itu penguatan ekonomi keluarga atau peningkatan kesejahteraan hidup keluarga. Nah, itu yang mauquf alaihnya. Jadi, kalau nanti masih ada yang mau tanya, kemana? Nah, itu dia. Kemudian ikrar wakaf. Nah, Bapak Ibu sekalian, ikrar wakaf ini ketika si calon pengantin ya memberikan wakafnya, BWI Sumbar memfasilitasi dengan pemberian sertifikat, ya kan? Sertifikat dari Nazir, dari BWI. Itu adalah sebagai ganti dari ikrar wakaf. Nah, ikrar wakaf itu minimal memuat informasi tentang satu siapa wakifnya, maka di dalam sertifikat itu ada nama wakif. Yang kedua, siapa nazirnya? Maka di sana juga ada tertulis nazirnya BWI Sumbar. Yang ketiga, berapa jumlah wakafnya? Di sana tertulis jumlah wakafnya. Yang keempat, untuk apa peruntukan wakafnya? Itu tertulis di dalam sertifikat itu. Maka ikrar wakafnya ini itu tertuang di dalam sertifikat wakaf yang sudah diberikan oleh BWI Sumbar. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Maka sudah memenuhi unsur-unsur wakaf yang di dalam program tersebut. Jadi jangan lagi masih menanyakan tentang bagaimana, kemana uangnya, bagaimana hasilnya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah harta benda wakaf. Harta benda wakafnya itu adalah uang. Ya, kita tidak mengumpulkan berupa Al-Quran atau harta benda wakaf yang lain, tidak. Kita hanya menerima harta benda wakaf berupa uang. Bapak Ibu sekalian, nah, harta benda wakaf berupa uang itu termasuk kepada salah satu dari harta benda wakaf bergerak, ya. Kalau sekiranya kita membagi harta benda wakaf itu menjadi dua, satu harta benda wakaf bergerak dan satu harta benda wakaf tidak bergerak, maka harta benda wakaf uang itu salah satu bagian dari harta benda wakaf bergerak. Apakah hanya uang saja harta benda wakaf bergerak itu? Jawabannya tidak. Ya, kalau Bapak Ibu semua ada punya mobil di rumah dua, yang satu cuma terpakai, yang satunya lagi mau diwakafkan, misalnya jadi ambulan, boleh? Boleh. Harta benda wakaf mana itu? Termasuk kepada harta benda wakaf bergerak. Ya, jadi dia tidak bukan harta benda rumah tiga. Nah, pas tiba di kantor, saya dulu kan seperti itu tuh. Nah, akhirnya ada dua menganggur di rumah, akhirnya motornya diwakafkan saja. Boleh.
ya, itu termasuk kepada harta benda wakaf bergerak. Manfaat motornya kepada tukang ojek. Apakah tukang ojek itu memiliki motor itu? Tidak. Hanya dia memberikan menerima manfaat dari motor itu. Nanti kalau seandainya lagi, kemudian motornya tidak dipakai lagi, pindahkan lagi ke tempat yang lain misalnya. Jadi semakin banyaklah apa pahala dari manfaat harta benda wakaf yang kita berikan. Nah, ini salah satu ya harta benda wakaf bergerak itu. Ada logam mulia juga, ada surat berharga, ada kendaraan seperti kita contohkan tadi, hak atas kekayaan intelektual, haki, hak sewa, benda bergerak lainnya. Oke, itu dia harta benda wakaf bergerak. Nah, kedua, harta benda wakaf tidak bergerak. Kalau tidak bergerak ya sama yang seperti kita sebutkan tadi ya, seperti tanah, bangunan. Nah, itu tidak harta benda wakaf tidak bergerak. Oke, clear ya Bapak Ibu semua? Next. Nah, ada istilah dua hal yang mungkin tadi sudah saya sebutkan juga. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, kadang orang menyamakan dua hal ini, padahal dia berbeda. Padahal dia berbeda. Saya tadi sudah sebutkan tentang wakaf uang. Kalau wakaf uang, apakah itu ya? Kalau wakaf uang itu adalah objek harta benda wakafnya berupa uang. Nah, jadi uangnya ini tidak boleh berkurang sampai hari kiamat. Hmm. Tidak boleh berkurang sampai hari kiamat. Sama seperti saya sebutkan tadi ya, mohon maaf kalau saya contohnya wakaf tunai catin terus, tapi nggak apa-apa karena di sini banyak KUA juga. Contohnya si wakif di wakaf tunai catin wakafnya 100.000. Uang 100.000 yang diberikan oleh si calon pengantin itu oleh kami di Nazir ya di BW Sumbar itu masih ada sampai hari kiamat. Jadi uangnya tidak berkurang 1 rupiah pun. Jadi nanti pelaporannya seperti itu. Jumlahnya akan tetap. Kalau ada uang wakaf itu yang berkurang itu salah besar. Jadi uang wakaf itu uangnya harus tetap sebagaimana layaknya seseorang mewakafkan tanah. Jadi tidak boleh berkurang. Abadi selama-lamanya. Jadi yang boleh disalurkan itu adalah hasil manfaat uangnya. Jadi bukan uang yang diberikan. Nah, makanya kalau ada masyarakat yang nanya, nah, kapan disalurkan? Kapan disalurkan? Bukan masyarakat sih, kadang-kadang teman-teman kita juga. Kapan disalurkan? Ya kami butuh waktu juga untuk pengelolaan. Kalau hanya uang itu baru terkumpul 100 juta, 200 juta, kita masuk ke pengelolaan perbankan, tentu hasilnya baru ya mungkin 100.000, 200.000, ya mana bisa mau kita salurkan. Nah, oleh sebab itu kita butuh waktu pengumpulan minimal 2 tahun atau 3 tahun. Tapi alhamdulillah ya, kalau untuk wakaf tunai Jatim, alhamdulillah tahun ini kita sudah masuk pengelolaan. Nah, ini saya bersyukur sekali. Padahal dari perkiraan Renstra kami itu butuh waktu 3 tahun. Tetapi kemarin kita baru baru masuk di tahun kedua, ya, yang optimalisasinya 1 tahun. Nah, itu kita sudah bisa masuk ke pengelolaan, alhamdulillah, dengan menggabungkan dengan wakaf-wakaf uang yang lain. Nah, jadi itu yang wakaf uang. Nah, sekarang ada dua, satu lagi wakaf melalui uang. Ya. Nah, apa itu wakaf melalui uang? Kalau wakaf melalui uang, uang harta benda wakafnya bukanlah uang, ya, bukan uang, akan tetapi sesuatu yang dibelikan dari uang tersebut. Jadi bukan uang ya, tetapi sesuatu yang dibelikan dari uang tersebut. Apa contohnya? Misalnya ada masjid atau musala atau madrasah atau yayasan atau pesantren ya contohnya. Ketika dia mau membangun musala atau masjidnya, maka diprediksi dia akan membangun lantai masjid misalnya, apa namanya membuat mengkeramik lantai masjid. Butuh dana misalnya di angka 500 juta. Nah, 500 juta ini kemudian ditawarkanlah kepada masyarakat, ya, ditawarkan kepada masyarakat yang ingin berwakaf, misalnya seperti itu. Silahkan untuk kita akan mengkeramik lantai masjid atau musala.
Kita butuh uang 500 juta. Silakan kepada masyarakat yang ingin berwakaf untuk lantai keramik masjid. Nah, jelas ya, untuk lantai keramik masjid. Nah, seketika itu ada masyarakat yang memberikan uang 100.000, ada yang masyarakat memberikan uang 200.000, ada masyarakat yang memberikan uang 300.000. Apakah uang 100.000, 200.000, 300.000 itu adalah wakaf uang? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Karena uang yang dikumpulkan itu nantinya akan digunakan oleh nazir untuk membeli keramik, untuk memberi upah tukang pemasangan keramik. Nah, oleh sebab itu uangnya bukanlah wakaf uang, akan tetapi itu adalah wakaf melalui uang. Sejatinya wakafnya apa? Keramiknya. Nah, yang menjadi wakafnya apa? Lantai keramiknya. Nah, jadi lantai yang wakafnya adalah lantai keramiknya, akan tetapi dia berikan dalam bentuk uang. Si wakif memberikan dalam bentuk uang, kan dia tidak beli keramiknya, tetapi uang yang diberikan kepada nazir. Oleh sebab itu, wakaf melalui uang itu adalah harta benda wakafnya adalah sesuatu yang disebut. Clear ya? Jadi bisa ya dipahami. Jadi beda antara wakaf uang dan wakaf melalui uang. Iya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada perbedaan sedikit antara wakaf uang dengan wakaf selain uang itu ya. Kalau wakaf tanah, mungkin Pak UKUA sudah paham. Kalau wakaf tanah, nanti ada wakif kemudian berikan kepada nazir, nanti catat di PPIW-nya di depan KUA, ya kan? Nah, tapi kalau wakaf uang, nah regulasinya berbeda Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sifat uang itu sendiri yang bisa berpindah tempat, ya. Dia mempunyai regulasi tersendiri. Di manakah pencatatannya itu tidak ke KUA. Kalau wakaf tanah, orang berwakaf perginya ke KUA. Tapi kalau seandainya orang mau berwakaf uang, PPIW-nya tidak lagi KUA. PPIW-nya adalah LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nah, oleh sebab itu pihak-pihak yang terkait di dalam wakaf uang ini ada 6. Yang pertama ada nazir, ada wakif, ya, mauquf alaih, LKSPWU, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Agama. Kenapa Kementerian Agama? Ini regulator. Nah, ingat ya, ini regulator. Kementerian Agama bolehkah menjadi nazir? Jawabannya tidak. Ada orang yang mencoba-coba mengumpulkan dari lembaga institusi pemerintah, mencoba untuk mengumpulkan wakaf, ya, membuat rekening tersendiri atas nama Kementerian Agama. Itu salah besar. Kenapa? Di dalam regulasi kita tidak dibenarkan instansi pemerintah itu menjadi nazir. Ya, menjadi nazir. Karena Kementerian Agama dalam posisi dalam perwakafan itu berfungsi sebagai regulator. Ya, regulator dan dia berfungsi sebagai pengawasan. Nah, sementara yang boleh mengelola itu yang diizinkan adalah Badan Wakaf Indonesia. Ya, siapakah Badan Wakaf Indonesia? Lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Clear ya? Jadi Badan Wakaf Indonesia ini lembaga pemerintah non-struktural. Dia lembaga sama seperti Basnas, lembaga pemerintah non-struktural yang ditujukan, ya, yang ditugaskan untuk pengembangan aset-aset perwakafan di Indonesia. Oke. Nah, LKSPWU siapa? LKSPWU itu adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk melalui keputusan Menteri Agama. Jadi tidak semua perbankan yang dibenarkan menerima wakaf uang. Kalau ada orang tanya, kenapa tidak ke BRI saja, Bu, wakafnya? Kenapa tidak ke BNI saja, Bu, wakafnya? Ingat, wakaf uang itu hanya boleh diterima oleh lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang sudah di-SK-kan melalui Menteri Agama RI. Seperti Bank Syariah Indonesia, kemarin baru-baru ini Bank Nagari Syariah itu sudah mendapat izin atas rekomendasi kita sewaktu saya jadi kasih wakaf, ya.
Itu coba kita usulkan, akhirnya mendapatkan keputusan Menteri Agama. Nah, selain dari itu tidak dibenarkan. Jadi kalau ada nanti pengumpulan wakaf-wakaf uang, apakah dia sudah menjadi izin, sudah mendapatkan SK Menteri Agama menjadi LKSPWU? Kalau sudah, berarti dia berhak menerima wakaf uang. Oke, sip. Next. Mohon maaf. Nah, ini ya proses wakaf uang. Nah, mungkin oke, saya secara singkat sajalah ya proses wakaf uang ini. Bapak Ibu sekalian, wakaf uang ini memang agak unik ya. Bukan unik, memang sesuai regulasinya seperti itu. Itu uang tidak boleh diberikan kepada nazir. Jadi nazir ini tidak megang uang pada hakikatnya. Ya, makanya wakaf uang itu setiap yang berwakaf langsung masuk ke rekening LKSPWU. Jadi yang boleh menerima wakaf uang itu adalah untuk menerima wakaf uang. Lebih dari satu itu wajib memberikan sertifikat wakafnya kepada si. Nah, ini manfaat wakaf uang. Saya rasa tadi sudah dijelaskan. Ini tadi sudah dijelaskan juga, ditunjuk oleh Menteri Agama ya. Tugas LKSPWU, saya rasa tadi sudah dijelaskan. LKSPWU ini sama lah kalau saya gambarkan secara singkatnya di KUA. Kalau KUA itu kan tugasnya hanya menerima khusus untuk wakaf uang. Jadi dia memberikan AIW juga, menerima pernyataan kehendak wakif juga yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak wakif. Tapi belangko AIW-nya tersendiri. Nah, ada formatnya tersendiri sesuai dengan KMA kita. Oke, nanti dari uang yang terkumpul dilaporkan kepada nazir. Nah, ini sertifikat wakaf uangnya memuat beberapa hal ini. Kemudian, nah ini kalau penerimaan wakaf uangnya, ya untuk wakaf uang berjangka itu paling singkat 1 tahun, ya minimal 1 juta. Kalau ada yang di bawah 1 juta tidak bisa berjangka. Oke, setoran wakaf uang. Nah ini setoran wakaf uang itu ya tergantung aplikasi yang diberikan oleh LKSPWU. Boleh langsung dalam arti kata adalah si wakif langsung menyetorkan kepada perbankan. Tapi ada juga yang tidak langsung melalui phone banking, internet banking, auto debit, mobile banking, nah itu tidak langsung. Kalau yang kita lakukan di wakaf tunai catin itu tidak langsung karena memakai QRIS, ya kan, memakai QRIS. Nah, itu setoran tidak langsung, tetapi dibenarkan sesuai dengan pasal 7. Nah, ini mekanisme alur berwakaf uang secara langsung ya. Nah, ini kalau langsung ke datang ke bank perbankannya itu. Oke, saya tidak menerangkan satu persatu. Setoran wakaf uang secara tidak langsung. Nah, kalau tidak langsung berarti melalui aplikasi online. Ya, boleh melalui QRIS, boleh melalui transfer, debit, e-banking dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini mungkin sedikit saja karena kita berbahas tentang pengelolaan jadi panjang nanti. Jadi bagaimana uang pengelolaannya? Bapak dan Ibu perlu diketahui sedikit yang Bapak Ibu mungkin harus paham. Bagaimana nanti, ya begitu. Ya, lagi untuk meliterasi masyarakat lah, melakukan syariah misalnya bukan deposito yang lain, deposito wakaf. Dua-duanya ini dibolehkan dalam atau mungkin ada produk perbankan lain terserah. Macam-macam ya kalau kalau kita lihat perbankan seperti Bukopin Syariah itu ada CWLD namanya, Cash Wakaf Link CWLD itu dia deposito juga Cash Wakaf Link deposito tetapi dengan sistem yang berbeda. Nah, oleh sebab itu ya, kalau sudah memakai produk perbankan, maka jaminan keuangannya itu sudah dijamin oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi kerugian kalau melalui produk perbankan. Ya, jadi tidak ada lagi kerugian, maka uang wakafnya akan dijamin dan tidak akan berkurang satu rupiah pun. Nah, itu satu pengelolaan wakaf melalui produk perbankan. Yang kedua, boleh melalui usaha sektor real. Boleh usaha sektor real. Apa itu usaha sektor real? Yaitu usaha untuk seperti pertanian, perdagangan, atau mungkin usaha-usaha retail lainnya, itu dibenarkan. Nah, itu dibolehkan ya, akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, jadi harus memenuhi beberapa persyaratan. Jadi tidak bisa asal-asalan saja. Ketika dia masuk usaha sektor real, harus ada lembaga lain yang menjamin keabadian wakafnya. Harus ada lembaga lain atau seseorang yang menjamin keabadian wakafnya. Jangan-jangan nanti ketika kita masuk usaha perikanan misalnya, jangan-jangan dia gagal panen.
Nah, gagal panen uang wakafnya nanti hilang. Nah, oleh sebab itu harus ada penjamin untuk masuk ke usaha sektor real ini. Maka itu yang kami lakukan di Badan Wakaf Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian adalah wakafnya tidak boleh berkurang 1 rupiah pun. Oke. Nah, ini pengelolaan. Model pengelolaan wakaf uang ini mungkin investasi ini kalau seandainya produknya produk investasi atau mungkin usaha real ya, sektor real. Nah, ada penanaman modal, saham dan lain sebagainya. Oke, kita next saja penyerbuan sertifikat wakaf, kita next saja. Nah, Bapak Ibu semua, nah satu lagi ya yang saya katakan, wakaf uang itu ada wakaf uang secara pribadi satu orang atau wakaf uang kolektif. Pernah nggak Bapak dan Ibu mempraktekkan wakaf uang yang dikumpulkan secara kolektif, misalnya dalam satu event? Kemudian kita ngumpulin wakaf, ada yang ngumpulin 1.000, 2.000, 3.000, misalnya seperti itu. Maka itu dinamakan dengan wakaf uang kolektif. Ya, jadi wakaf uang kolektif itu wakifnya banyak, tidak hanya satu. Jadi itu namanya wakaf uang kolektif. Atau wakaf yang satu orang, berarti wakifnya satu orang. Mungkin ada yang berwakaf 1 juta atas nama si A, si B, si C. Oke, itu dia. Next. Nah, ini wakaf melalui uang tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu dijelaskan lagi. Ini sama saja. Pengelolaan dan pengembangan penerimaan wakaf uang ini ya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian ada sedikit lagi pemahaman kita. Kemarin ada juga yang nanya ke kami. Hasil manfaat wakaf Jatin itu kok belum juga dibagikan? Padahal kan uangnya mengendap di bank, di bank. Sudah berapa itu bunganya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masuk ya ke kami. Bapak Ibu sekalian harus dipahami, ketika wakaf uang itu masuk ke dalam rekeningnya Nazir, itu rekeningnya wadiah. Nah, ini ya, rekeningnya harus wadiah. Rekening wadiah ini apa? Dia hanya sebuah titipan. Dia tidak berbunga dan tidak berpajak dan tidak beradministrasi. Jadi tidak dipotong apa-apa dan tidak juga mendapatkan apa-apa. Nah, ingat ya, karena itu yang sesuai dengan regulasi. Dia hanya sebuah titipan saja masuk ke dalam rekening berbeda dengan rekening yang sudah kita punya. Kalau rekening yang kita punya, Bapak Ibu bisa lihat di buku rekening, masuk bunganya, kemudian ada lagi pemotongan administrasinya. Kalau Bapak Ibu pakai ATM, pakai banking, pasti ada lagi pemotongannya dan lain sebagainya, ada lagi pajaknya. Nah, kalau kita rekeningnya wadiah, itu tidak ada dikenakan pajak, tidak ada dipotong administrasi, tetapi tidak juga mendapatkan apa-apa. Dia baru menghasilkan ketika sudah kita pindahkan ke dalam produk perbankan lain, ya, seperti deposito atau cash wakaf link sukuk CWRS. Oke, clear ya, bisa dipahami. Ini bentuk sertifikatnya. Oke, clear. Ini tidak saya ulangi. Ini format-formatnya saja. Nah, dan bentuk pelaporannya. Nah, oke. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu. Itulah beberapa hal yang terkait dengan hal regulasi tentang wakaf uang. Bisa kita apa namanya kita apply-kan di dalam program yang dalam sehari-hari yang ada di hadapan kita. Boleh silahkan Bapak dan Ibu kalau ada yang mau didiskusikan dalam waktu yang sangat singkat ini kita gunakan untuk diskusi. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Monik. Oh, menghilang ya moderator. Oke, Bapak Ibu semua kita ambil alih saja. Bagi yang mau diskusi silahkan. Kalau Ya, alhamdulillah sampai bulan Mei ini udah terkumpul 32 juta kalau nggak salah, Bu. Itu dari Alhamdulillah. mulai launching bulan kita September 2023 mulai memungutnya. Oh, jadi alhamdulillah sampai sekarang itu tidak ada kendala. Cuman Ya, mungkin Bu masukan gitu. ya. Bisa nggak Bu dikasih formulir atau gimana untuk calon pengantinnya gitu Bu. Selama ini kan mereka Ya. kadang ada yang transfer gitu ya Bu ya. Kadang titip ke kita. Itu akhir bulan baru kita rekap, kita transfer sekalian. Itu kalau harapan saya gitu ya Bu ya. Kalau bisa ada formulirnya kayak isian gitu Bu. Jadi kayak hari ini juga ada alhamdulillah
Sudah Sudah daftar kapan linknya pas? juga. Oh, sudah mendaftar. Syukur alhamdulillah. Ya, lumayan itu sebagai apresiasi kami dari BWI terhadap teman-teman penggiat. Ada beberapa bentuk juga yang sudah kita lakukan. Ada yang kita berikan pelatihan sertifikasi Nazir yang mungkin kita laksanakan di BWI. Seperti kemarin ada Bu Pepi ya, Bu Pepi Rosanti dari PESEL. Ada juga yang kita kirim ke luar. Nah, yang kirim keluar ini ada dua kemarin itu. Kemarin disediakan oleh BI, Bank Indonesia. Nah, besok ada lagi di Lampung dengan pembiaya. Kebetulan itu kerjasama kita juga dengan Bank Indonesia. Ya, yang mungkin dengan iklannya untuk kemajuan perwakafan khususnya di Wakaf Tunai Jatim. Sebagai sistem di WTC. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya untuk evaluasi tentang pengumpulan wakaf tunai Jatim ini itu sudah banyak ya kita lakukan, terutama untuk daerah-daerah yang sangat jauh untuk jangkauan BSI-nya. Nah, ini memang agak sulit sekali ya kita memformulasikan sistem sebenarnya, tapi ke depannya kita akan bikin sebuah sistem formasi yang lebih akurat yang mungkin bisa kita isi, yang diisi oleh Jatim, kemudian bisa langsung terkoneksi dalam database kita. Nah, hari ini memang sepertinya saya katakan mungkin 80%-nya manual ya, seperti yang dilakukan itu. Apalagi ke masyarakat kita yang masih banyak belum bisa menggunakan e-banking dengan segala fasilitasnya yang terbatas. Nah, sehingga masih memerlukan teman-teman untuk membantu penyetoran. Nah, kemarin juga tidak hanya Ibu ya, banyak juga yang menyatakan Ibu, kami juga kena pembayaran apa namanya ini transfernya kalau beda bank ya beda bank. Kalau kalau di Ibu makainya apa? Kiris. Kita Ibu pakai pakai Kiris. Brimo aja, Bu. Oh, pakai Brimo ya. Kalau Brimo kan perbankannya beda ya dari BRI ke BSI. Kalau BSI sama BSI itu tidak ada kena. Tapi kalau di antar bank itu pasti ada yang kena. Tapi sebagian ya mudah-mudahan itu wakaf ibu juga ya. Wakaf ibu juga untuk semua yang sudah dilakukan. Niatkan saja untuk wakaf. Sampai nanti sistem kita carikan sistem yang lebih baik. Jadi untuk link itu ya kita coba dulu untuk apa namanya mengupgrade sistem lah, mengupgrade sistem dulu ya, karena kemarin kita baru memakai sistem setoran melalui kiris, kemudian sistem ada dua yang kita buat, satu melalui kiris langsung atau setoran langsung dari si wakif, yang kedua bagi wakif yang tidak mempunyai perbankan apa e-banking, maka dia memakai menumpang istilahnya menitipkan ke UPW. Jadi untuk di KUA yang kita namakan dengan unit pengumpul wakaf atau UPW. Kita mengkiaskan ini di sebenarnya kekosongan regulasi Bapak Ibu semua. Jadi ada UPW itu belum ada di regulasi perwakafan, tetapi kita mengambil ijtihad itu dengan mencontoh dari regulasi yang ada di Basnas. Karena regulasi kita, instansi pemerintah itu sampai sekarang belum ada dibenarkan untuk menjadi nazir. Nah, oleh sebab itu, Kementerian Agama membuat MOU atau kerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, khususnya untuk Sumatera Barat. Nah, itulah dia pengumpulan semua wakaf uang yang di bawah jajaran Kementerian Agama itu berada di BWI Sumbar.
Nah, kenapa BWI Sumbar? Karena BWI Sumbarlah lembaga wakaf yang sudah mendapat izin dari Badan Wakaf Indonesia. Tapi ada Bu provinsi lain itu tidak di BWI provinsi tetapi BWI pusat gitu kan. Nah, kenapa? Karena BWI provinsinya belum mendapat legalisasi untuk pengumpulan wakaf uang. Makanya provinsi-provinsi lain itu wakaf-wakaf Jatin, wakaf uang, wakaf jamaah haji itu masuknya ke BWI pusat. Nah, kalau kita alhamdulillah karena sudah mendapat izin dari BWI, maka kita bisa ngelola sendiri. Apa keuntungannya? Maka kita bisa, kalau kita mengelola sendiri, tentu kita bisa membuat program sendiri sesuai dengan kondisi daerah kita masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi KUA fungsinya, saya ulangi sekali lagi, itu UPW Iya, dari Lembaga Kenaikan SK oke. atau semacam surat tugas atas nama misalnya seperti itu, Kabupaten Solok Selatan. Nah, jadi Ibu bertanggung jawab atas pengumpulan wakaf uang yang Ibu lakukan di kecamatan Ibu itu sendiri. Nah, itulah nanti yang sampai nanti kalau nanti sudah masuk pengelolaan, pendistribusiannya pun juga kami akan menghubungi tim UPW kembali ke kecamatan itu. Oke ya Bu ya, seperti itu. Jadi nanti untuk sistem mudah-mudahan kita coba formulasikan kembali. Insya Allah dalam jangka waktu dekat Juli atau Juni itu kita akan rakor rapat koordinasi khusus tentang wakaf tunai Jatin dengan 174 KUA yang akan kita undang adalah Bapak Ketua BWI yang hari ini adalah Bapak Sekjen Kementerian Agama Republik Indonesia rencananya. Nah, mudah-mudahan nanti akan ada penguatan tentang program kita ini. Oke, Bapak Ibu semua masih ada itu ya Bu ya, Bu Hidayah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Clear? Ya. Baik, silahkan kalau masih ada yang mau dipertanyakan tentang wakaf uang, silahkan. Ya, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan, kami silahkan. Ya. Izin Bu Muslimah. Oke, baik. Silahkan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan sepanjang cerita tentang wakaf tunai Jatin tadi. Ya, Maka sebenarnya ada yang perlu, ini apakah bisa dilakukan apa tidak, cuman untuk saling berbagi info komunikasi aja Bu Muslimah. boleh, Program Ustaz. itu kan launchingnya ketika Pak Helmi jadi Pak Kanwil. Nah, Hmm. sekarang gerakan itu agak melemah di tingkat KUA. Hmm. Apakah memang mereka menganggap itu adalah program Pak Pak Helmi tidak ada lagi, kemudian mereka melemah? Nah, kita nggak Hmm. tahu. Namun, Hmm. karena ini sudah berjalan, biar di tingkat KUA Hmm. itu kembali menggeliat, bisa nggak ada Hmm. lagi himbauan support dari Pak Kanwil kita yang sekarang, gitu kan, untuk kembali Hmm. menghidupkan yang sudah berjalan ini kan itu kan, sehingga saya rasa kalau surat turunan himbauan beliau itu ada, kalau himbauan kan biasa aja biasanya dari Pak Kanwil ya, tergantunglah Hmm. yang mau menjalankan. Artinya apalagi kita sudah punya rekening mas kali Jatin itu terbebani, tidak. Itu bagaimana Hmm. kita menyampaikan saja. Mereka malah senang. Tapi kepala KUA ada beberapa komandan kita yang merasa ragu untuk itu dijalankan. Barangkali itu Bu Muslimah, terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi masukannya, Ustaz wabarakatuh. Budi. Sedikit mungkin saya bercerita tentang asbabun nuzul program ini, Bapak Ibu sekalian. eh Ya, nggak apa-apa ya. Program Wakaf Tunai Jatin ini terlahir dari inisiasi eh, secara personil ya. Kami Nazir, saya bersama Pak Yufrizal waktu itu dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dan program ini kami inisiasi pada akhir Desember ya di tahun 2022. Nah, 2022
dan kita lakukan MOU pada Januari 2023. Dan pelaksanaan kegiatan ini